Hi, I'm Mars. Welcome to Growing with You. Sebelum kita mulai, coba kita dengarkan cerita George. George hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Setiap hari dia sama seperti teman-temannya. Kecanduan menonton kartun, bermain games, serta malas belajar. Karena orang tuanya super sibuk dengan bisnis mereka, George pun ditinggal bebas untuk melakukan apapun yang dia mau. George menjalani masa kecilnya tanpa impian dan tujuan, sampai suatu hal terjadi. Pada hari kelulusan di SMP, George mendapatkan kabar bahwa dirinya hampir tidak tamat dari SMP, karena nilai-nilai ujiannya yang jelek. Setelah kejadian tersebut, George mulai menentukan diri. Dia mulai mempertanyakan diri, kenapa hal tersebut bisa terjadi. Pikirannya mulai kilas balik. Mulai dari main game sampai larut malam, duduk di depan televisi selama 6 jam, sampai dengan melamun ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. George mulai menyadari, tingkah lakunya yang selama ini tidak mempertanggungjawabkan masa depannya. George mulai bimbang dan khawatir akan masa depannya. Kemudian, George mulai berpikir, apa ya tujuan yang ingin diraihnya di masa depan? Pernah gak sih kamu merasa gelisah dan khawatir akan masa depan seperti George? Meskipun kamu memiliki pengalaman berbeda dengan George. Pemikiran penuh rintangan untuk meraih segala hal, mulai dari mendapatkan nilai yang perfect, menjalin pertemanan yang baik, mengurangi kebiasaan buruk, atau menjadi sukses dalam kehidupan. Terkadang saya sering berpikir, apakah ada sebuah rumus atau langkah-langkah untuk meraih semua hal dengan lebih mudah dan penuh semangat, seperti orang-orang sukses yang ada? Nah, ternyata ada nih. Umumnya, semua orang sukses menganut 6 prinsip utama dalam jalan menuju kesuksesan. Penasaran nih? Yuk, simak lebih lanjut. Prinsip pertama ini, sederhananya adalah benar-benar mengetahui sebenarnya apa yang kamu mau. Apakah hal ini terdengar gampang? Nah, sayangnya, kebanyakan orang tidak pernah mengetahui apa yang mereka inginkan selama masa muda. Seperti George pada masa kecilnya. Meraih kesuksesan, menjadi orang kaya, menjadi orang yang bermanfaat bagi sosial, rupanya bukan sebuah target yang baik. Atau lebih tepatnya, bukan target yang spesifik. Nah, sebagai contoh, target yang spesifik bisa seperti menjadi direktur perusahaan pada umur 30, meraih 1 miliar pada umur 25, menyelesaikan S3 di umur 24. Tanpa target yang spesifik, akan sangat susah untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk selanjutnya. Sebagai contoh, George kemudian menargetkan dirinya dalam 3 tahun mendatang untuk mendapatkan peringkat atas di kelas pada tahun pertamanya di SMA, menjadi siswa dengan prestasi terbaik di SMA-nya, masuk ke perguruan tinggi favoritnya dengan beasiswa full 4 tahun. Nah, saatnya giliran kamu. Coba kamu pikirkan, apa 3 target spesifik yang ingin kamu raih dalam 3 tahun mendatang? Feel free bila kamu ingin menulis di comment section. Strategi yang tepat akan lebih menghemat energi dan waktu kita. Kamu mungkin memiliki semua kemauan dan tenaga untuk mengejar target. Tapi, tanpa cara yang tepat, kamu tidak akan pernah mendapatkan semua hal. Nah, contoh lagi nih. Bayangkan diri kamu sebagai seorang pemilik toko kelontong yang menghasilkan omset 15 juta per bulan. Kamu menargetkan bulan depan ingin mencapai omset 50 juta per bulan. Apakah hal tersebut bisa? Nah, mungkin saja. Kamu bisa menjual barang lebih banyak,
mengadakan diskon barang, menaikkan harga, atau lain-lainnya. Tapi, coba kamu bayangkan, bagaimana kalau kamu menargetkan diri untuk mendapatkan omset 300 juta per bulan? Apakah hal tersebut mungkin? Mungkin saja ada di antara kalian yang pikir, apa mungkin sebuah toko kelontong mendapatkan omset segitu? Wow, di sini peran strategi menunjukkan efek yang besar. Kamu bisa saja menciptakan brand toko kamu sendiri. Kamu bisa menjadi kontrak pengadaan barang dengan vendor pusat, seperti distributor utama barang dagang kamu. Kamu bisa meluncurkan program loyalty dengan poin belanja. Atau kamu bisa meluncurkan brand franchise yang memungkinkan kamu memperbanyak toko kelontong dengan brand kamu. Apakah semua itu terdengar familiar? Ya, itulah beberapa contoh strategi yang dianut oleh dua brand toko retail terbesar di Indonesia, yang mungkin kamu sudah sering berbelanja ke mereka. Contoh-contoh tersebut menunjukkan betapa pentingnya strategi dalam jalan meraih target kita. Kembali ke cerita George. Setelah mengetahui target-targetnya, George kemudian mempelajari bagaimana strategi yang efektif untuk belajar. Lewat observasi orang-orang pintar yang ada di sekitarnya, dan lewat pencarian di Google, YouTube, dan buku-buku efektif belajar, George menyadari ada beberapa strategi, seperti teknik hafal imajinasi, teknik mind mapping untuk catatan. Tahukah kamu, ada sekitar 80% dari orang yang menargetkan diri untuk melakukan sesuatu dan tahu bagaimana melakukan hal tersebut, gagal untuk mencapai tujuan. Sering gak sih kamu melihat banyak orang yang memiliki pendidikan dan profesionalitas tinggi, yang akhirnya bekerja untuk orang yang mungkin tidak tamat SMP? Terlihat biasa-biasa saja, bahkan terakhir dari keluarga yang kurang mampu. Suatu alasan mengapa banyak orang yang mungkin lebih kurang dari kamu, akhirnya menjadi orang yang lebih sukses dari kamu, adalah karena mereka berani mengambil setiap aksi untuk mendekati impian mereka. Terutama mereka didorong oleh motivasi yang kuat baja. Hal seperti rasa takut, cemas, bimbang dengan jalan, tentunya pernah dirasakan oleh mereka. Namun, rasa percaya diri, mental kuat, bahkan rasa keharusan menjadi dorongan bagi mereka. Seperti halnya yang terjadi pada George. Ketika George hampir tidak lulus dari SMP, George dihampiri oleh rasa malu karena pandangan teman, rasa kecewa dari orang tua, terutama rasa sesal yang timbul di dalam hati George, menjadi dorongan kuat baginya untuk mengubah semua hal sebelum terlambat. George mulai melakukan tindakan seperti mulai membatasi waktu bersenang-senangnya menjadi 1 jam per hari. Sebagian besar waktunya digunakan untuk belajar, berolahraga, membaca buku pengembangan diri, dan mengikuti aktivitas sosial di grup-grup masyarakat. Biasanya, ketika kamu mengambil aksi sesuai strategi kamu, pasti hanya 2 hal yang terjadi. Di satu sisi kemungkinan, kamu akan menerima semua keberhasilan dari tindakan. Satunya lagi adalah kegagalan. Kegagalan merupakan hal yang sangat wajar di dalam hidup orang sukses. Faktanya, semakin banyak yang kamu lakuin di dalam hidupmu, semakin banyak kegagalan yang bakal muncul. Hal yang paling membedakan orang sukses dan orang gagal adalah reaksi dalam menghadapi kegagalan. Umumnya akan ada 3 tipe reaksi ketika kita sedang menghadapi kegagalan. Pernah gak sih kamu menyalahkan ibumu ketika telat ke sekolah karena bangun kesiangan? Kamu menyalahkan gurumu yang menjelaskan materinya dengan tidak menarik, sehingga kamu sama sekali tidak ngerti tentang apa yang dijelaskan. Kamu menyalahkan hidup kamu yang lahir di keluarga miskin, tinggal di rumah yang kecil, dan menganggap bahwa semua itu sebagai nasib. Kalau sering, maka kamu orang tipe pertama. Orang tipe pertama akan terus menyalahkan unsur-unsur yang ada di luar dari kita, yang faktanya
tidak bisa kita kendalikan. Nah, orang tipe kedua menganggap bahwa gagal sebagai pelajaran, sebagai kesuksesan yang tertunda. Tapi, pada faktanya, mereka selalu mengulangi kegagalan. Orang tipe ini mengulangi cara bertindak mereka terus-menerus tanpa berubah, tanpa menyadari bahwa cara yang dianut sebenarnya kurang cocok untuk mereka. Alhasil, mereka selalu gagal. Nah, kalau kamu tidak berada di situasi tipe 1 dan tipe 2, maka selamat, kamu sedang menjalani prinsip yang tepat. Orang tipe ketiga. Orang tipe ketiga akan menganggap gagal sebagai pelajaran, tapi mereka lebih memilih cara lain untuk bertindak dibandingkan menetap di cara sebelumnya yang sudah terbukti salah. Orang tipe ketiga akan terus mengasah strateginya sampai menemukan cara tercocok bagi dirinya. Ketika George masuk ke semester pertama SMA, tentunya dia gagal untuk menyelesaikan ulangan pertamanya. Tetapi, George tidak putus asa. George kemudian sering bertanya ke teman-temannya, sehingga dia mampu mengerti lebih cepat. Alhasil, nilai George mulai naik dan terus melampaui nilai-nilai yang pernah diraih sebelumnya. Kita semua tahu, motivasi merupakan nutrisi terbaik untuk impian. Orang yang memiliki keyakinan kuat akan suatu hal, akan terus berjuang demi hal itu. Keyakinan yang kuat timbul dari kemauan yang kuat. Jadi, milikilah kemauan yang kuat. Bisa karena untuk memperbaiki hidup, menjadi orang yang sukses, atau sekedar untuk berbagi dengan orang yang kurang mampu. Kemauan ini yakinilah sampai jadi keyakinan yang bisa menopang kamu menuju arah sukses ultimate. George memiliki keyakinan bahwa dia pasti bisa. Terutama dia tidak ingin kejadian di akhir masa SMP terulang lagi. Apalagi ketika sudah mau kuliah. Nah, pasti ada yang bingung nih, maksud dari nilai apa? Nilai di sini bisa diartikan sebagai dasar-dasar hidup yang menopang kita. Contoh nilai bisa seperti nilai keluarga, nilai kebebasan, nilai keikhlasan, dan seterusnya. Masih bingung? Nah, ibarat nih, kamu merupakan orang yang sangat menyukai kebebasan. Menyukai diri kamu yang tidak terikat sama hal-hal tradisional. Nah, maka kamu lebih memilih untuk bekerja bagi diri kamu sendiri dibandingkan kamu menjadi seorang karyawan yang terikat sama deadline, jam kerja, lembur, dan lain-lain. Di sini, nilai yang kamu anut dan kamu pegang teguh adalah freedom, bebas. Nah, saatnya kita flashback nih. Intinya, ada 6 prinsip yang kamu harus terapkan untuk meraih segala hal atau segala tujuan hidup kamu. Yang pertama adalah target yang spesifik. Yang kedua, strategi yang tepat. Yang ketiga, aksi yang konsisten. Yang keempat, menganggap gagal sebagai pelajaran hidup dan terus berkembang. Yang kelima, milikilah keyakinan yang kuat. Yang keenam, menopang pada nilai-nilai hidupmu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil George. Setelah menerapkan 6 poin di atas untuk kehidupan SMA-nya, George tidak pernah absen lagi untuk juara kelas atau juara umum di sekolahnya. George sekarang sudah masuk ke universitas favoritnya dengan beasiswa full 4 tahun, serta mendapatkan teman-teman seperjuang yang menemani dia sampai sekarang. Kalau George sudah berhasil, bagaimana dengan kamu? Jangan lupa untuk like apabila kamu merasa video ini bermanfaat, dan share ke teman-teman yang kamu rasa membutuhkan. Kamu juga boleh dislike apabila kamu merasa bosan, dan komen di kolom komentar di bawah video ini. See you and growing with you.